Kepada kaum muslimin jangan sampai gampang ngucapin ya selamat Natal, selamat Imlek gitu kan. Kong Hi Fat Chai ya. Kyong Hi ya kalau ya, Kong Hi Fat Chai. Kong Hi Sinh Nyen kalau di Bangka gitu kayak gitu. Kong Hi Sinh Nyen oh ya. Ya seperti itu. Orang Tionghoa Bangka lah gitu. Marga Bun Aphin, biasanya dipanggil di keluarga besar ya Aphin gitu. Iya, ayah Konghucu, ibu Katolik, cuma memang secara penerapan kita dua-duanya megang. Ajaran Katolik sendiri membolehkan untuk penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Konghucu pada khususnya. Misalnya kita orang Tionghoa yang menganut Katolik masih bisa menjalankan adat istiadat di ajaran Konghucu. Jadi wisata Cengbeng gitu kan, walaupun hari Minggu ke gereja, perayaan Cengbeng kita tetap ikut gitu kan, Chat Nget Pan, terus sembahyang Imlek yang kata orang, mohon maaf nih ya, Imlek itu kata orang budaya gitu, ya orang boleh ikut manapun gitu kan, padahal tidak sedemikian rupa gitu, karena ada sembahyang Imlek. Ada unsur ibadahnya gitu. Iya jelas ya. Tidak ada orang bilang Imlek ini ya, maksudnya kita klarifikasi ya, orang bilang Imlek ini adalah budaya katanya, ya boleh siapapun ikut dong, enggak seperti itu, karena ada sembahyang Imlek. Nah, jadi wisata itu udah jelas, itu udah akidah mereka kan. Jadi kita orang Islam udah berbeda akidah dengan orang Tionghoa gitu. Jadi kadang-kadang orang rancu ya, maksudnya boleh cek di senior-senior yang orang-orang Tionghoa gitu kan, pasti jelas ya Imlek ya agama. Karena tidak ada orang Tionghoa yang Imlek dia tidak sembahyang tuh nggak ada, nggak mungkin. Kecuali mungkin dia lupa atau tidak ingin melakukan itu kan, tapi secara umum pasti ada sembahyang Imlek. Ya, seperti itu. Yang terkait dengan akidah lah ini gitu. Betul ya, makanya orang jangan sampai gampang kepada kaum muslimin jangan sampai gampang ngucapin ya selamat Natal, selamat Imlek gitu kan. Kong Hi Fat Chai ya. Kyong Hi ya kalau ya, Kong Hi Fat Chai. Kong Hi Sinh Nyen kalau di Bangka gitu kayak gitu. Kong Hi Sinh Nyen oh ya. Ya seperti itu. Ya orang dari Katolik yang membolehkan penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Konghucu diterapin bisa gitu. Boleh diterapin gitu kan. Jadi kita menjalankan ya sharing sejalan ya Konghucu dengan ajaran Katolik. Seperti itu. Jadi kalau wisata hari Minggu kita ke gereja, sekolah Minggu, di hari perayaan Tionghoa kita ikut juga. Biasa memang seperti itu. Makanya secara umum populernya di kita, keluarga besar, keluarga Bun ini lebih condong kalau ya sepupu semua harus kalau bisa sih memang ikut, kalau mau ikut Katolik. Malah sampai ada sepupu itu dia masuk ke Kristen Protestan kan. Kalau Kristen Protestan nggak boleh lagi ikut ajaran Tionghoa gitu. Sehingga di ultimatum sama bibi, kalau lu tidak mau ikut ajaran Tionghoa gitu kan, mendingan lu nggak diakui anak lagi gitu. Sampai seperti itu. Jadi mau dia ya sepupu itu mau tetap walaupun dia dah Kristen Protestan kan ikut istrinya gitu kan. Ya dia jalanin ajaran Tionghoa juga. Mau tak mau. Melanggar. Iya, secara konstitusi ajaran Kristen Protestan kan lebih keras kan. Dia nggak ada toleransi untuk agama lain misalnya itu nggak ada. Kalau di Katolik yang memang penerapannya jauh gitu ya. Sebenarnya keluarga kita sih keluarga moderat ya, maksudnya dari
ya sangat-sangat moderat sih kita bilang, karena ada bibi juga yang udah hijrah gitu kan. Bibi hijrah ketemu mualaf juga, masuk Islam dan istiqomah gitu kan. Masya Allah. Jadi di tengah keluarga besar sendiri, di saudara ayah itu udah ada yang hijrah gitu kan. Malah berapa tahun yang lalu itu udah naik haji. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya fine aja sih, maksudnya tidak ada problem. Ditambah lagi memang ayah sendiri paling demen tuh kalau dengar ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Masya Allah. Ya rahimahullah, itu beliau luar biasa, maksudnya setiap pagi pasti nyeter radio RI itu kenceng-kenceng tuh. Ya karena setelah subuh biasanya ada pengajian Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kan. Jadi serta beliau yang memang menyampaikan dan ayah senang gitu kan. Ya mungkin awal-awal mungkin kita bilang terbentuknya kita mungkin ada wisata jalan dakwah itu sehingga pengen tahu Islam ya dari situ awalnya. Dari ceramah itu kok? Dari ceramah itu. Mungkin ya secara tidak langsung beliau mendakwahkan kita anak-anaknya gitu kan. Sehingga kita anak-anaknya ya alhamdulillah kita 3 saudara muslim semua. Oh Masya Allah. Ya dengan wasilah itu ya ya memang ditambah memang setelahnya pun kita mengkaji juga, membandingkan antara agama Islam. Yang luar biasa bagi kita adalah ajaran tauhid ya. Ya jadi mengesahkan Allah gitu kan. Dari kalau di Islam kan tauhid terbagi 3 kan. Islam ajaran tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Jadi dari segi itu kita bisa melihat beda dengan orang mungkin sebagian menyamakan dengan ajaran Trinitas ya. 3-1 atau 1-3, tapi dalam Islam tidak demikian. 3 hal ini pokok tauhid gitu kan. Pokok akidah dalam Islam ya. Uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat gitu kan. Jadi disinilah kita bisa membandingkan antara yang kata orang sama, misalnya dengan ajaran Kristen gitu kan. Di Kristen ada Trinitas 3-1-1-3 sama kan. Ternyata secara penerapan bertolak belakang gitu kan. Logika pun tak masuk gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari Islam ya lihat dari sisi tauhid ini. Ya kita menyembah Allah yang satu kalau dalam Islam kan. Tapi kadang-kadang orang ateis bertanya, apa buktinya Allah itu ada gitu kan? Itu benar tuh, sering banget. Sering banget ya. Sekarang kita lihat, ya ini udara, kita hirup udara, tampak atau tidak gitu kan? Tapi kita bisa menghirupnya gitu kan? Nah itu salah satu bukti adanya Allah gitu kan? Kita paru-paru dalam organ dalam kita ada gitu kan? Ada paru-paru, jantung segala macam. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Padahal ada dalam. Ada gitu kan. Nah itu salah satu bentuk bukti bahwa Allah itu ada gitu kan. Walaupun itu analogi ya. Ya secara konsep dalam Islam kita akan melihat Allah sebagai bentuk puncak kenikmatan tertinggi di dalam surganya Allah gitu kan. Nanti di surganya Allah nanti salah satu dan puncak kenikmatan tertinggi adalah berjumpa sama Allah. Melihat Allah tanpa hijab, tanpa batas gitu. Itulah puncak tertingginya gitu, kenikmatan di surganya Allah. Ya seperti itu. Ya memang kadang-kadang perlu penjabaran yang terperinci sebenarnya kan. Tapi kita bahas secara umum seperti itu. Awal mungkin karena kita lingkungan juga ya teman-teman orang Katolik sama orang Protestan ada juga kan, termasuk kita pun bergaul dengan pendeta juga gitu kan. Ya pendeta ngajak gitu, maksudnya ngajak dialog sama macam, tapi mentah gitu kan. Mungkin karena kita udah ada kecondongan ke dalam Islam gitu kan. Jadi sehingga ketika datang doktrin dari pendeta gitu kan, mentah gitu bagi kita kan. Dia bilang, ya Yesus juru selamat gitu, menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita nggak masuknya apa gitu. Kita mau sejelek apapun, sebujat apapun,
nggak usah mikirin, Yesus sudah nebusin gitu kan. Nah, itu bagi kita nggak masuk gitu kan. Masuk akal. Ya, karena apa? Ya Yesus siapa gitu kan? Yesusnya nabi gitu kan. Kasihan amat gitu nanggung dosa seluruh manusia gitu ya. Kalau kita pikir logika kita kan, ya ada ya banyaklah doktrin-doktrin yang memang tidak berkesesuaian dengan kita gitu kan. Ya terlepas ya teman-teman dari apa Nasrani gitu kan, dari Kristen Protestan dan Kristen Katolik gitu kan. Ya mau apa ngomong seperti apapun gitu kan. Ya kita bilang ya betul, jadi mungkin kita tertutup hati kita untuk agama mereka gitu kan. Betul. Ya kecenderungan kita lebih suka dengan nalar kita ya, masa sih gitu kan, ya ada anak Allah gitu kan, ya nanti dia berubah kedudukan jadi Allah sendiri gitu kan. Jadi atau Allah sendiri menurunkan putranya ke dunia atau menjelmakan bentuk dianya ke dalam dunia gitu kan. Nah itu kok mirip-mirip seperti apa ajaran-ajaran agama lain gitu, seperti Buddha gitu kan. Ada isyarat reinkarnasi gitu kan. Nah kan unik gitu ya, maksudnya unik yang memang nggak masuk di logika kita gitu kan. Sehingga ya kita pikir-pikir memang kayak gini nggak masuk dengan kitanya gitu kan. Mungkin di orang lain mungkin masuk gitu, kita nggak tahu ya. Ya maksudnya terlepas dari pro kontranya gitu kan. Setidaknya ya jadi bahan renungan lah gitu kan. Ya akhirnya kita melihat memang ya di Islam yang tidak terbantahkan gitu untuk urusan seperti ini. Apalagi ditambah lagi ya Yesus sendiri lahir dari rahim wanita gitu kan. Dan kita bilang kok bisa jadi Tuhan gitu ya, maksudnya. Sementara kalau di dalam ajaran Islam sendiri di surat Al-Ikhlas kan, lam yalid walam yulad. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Itu mentahnya untuk mementahkan ajaran Kristen seperti itu kan. Jadi dari segi konteks itu wah luar biasa gitu ya kalau kita kaji. Subhanallah ya, maksudnya ya inilah Allah yang kita cari, Tuhan yang kita cari ya ini gitu loh. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Nah, sampai di ayat yang lain lupa di ayat apa itu di Al-Quran dikatakan ya sampai pecah bumi dan gunung-gunung porak-poranda gara-gara orang Nasrani menyebut Al-Masih putra Allah gitu kan. Ya jadi disebutkan Allah punya anak gitu ya, luar biasa gitu kan. Sampai itu udah luar biasa, hancur dunia kalian kalau udah kondisi kan. Karena iya betul-betul tidak berkesesuaian gitu kan. Ya kalau misalnya kita bilang mohon maaf nih ya saudara-saudara di orang-orang Nasrani kan, orang Kristen pada khususnya gitu, ya itu Yesus lahir dari rahim wanita suci Maryam gitu kan, Bunda Maryam gitu. Kalau dalam Islam Bunda Maryam, kalau dalam Kristen Bunda Maria gitu ya. Jelas sekali dan itu gimana kita bilang? Kalau sekiranya misalnya posisinya adalah Allah, kan kalau dalam Islam tuh kun fayakun. Jadi maha berkehendak. Jadi kalau misalnya seluruh umat di dunia dijadikan satu hal saja, maksudnya semuanya beriman kepada Allah kan, bisa saja. Bisa. Karena kun fayakun kan. Apa mesti repot-repot gitu nurunin apa Yesus jadiin ini gitu kan, jadiin putranya gitu kan. Uniknya karena logika kita nggak masuk seperti itu. Ya maksudnya kalau teman-teman mungkin ada yang masuk silahkan gitu kan. Itu kita boleh berpendapat apalagi masalah agama ya. Karena kita pun pernah merasakan, pernah berpikir gitu kan, dan analogi kita, pikiran kita lebih terbuka seperti itu gitu ya.